gitu. Tapi gue masih bisa ketemu dari hati gue gitu. Masih gue bantu temen, masih ketemu dengan mereka, komunikasi juga masih. Ini dari tadi ya kalau gue tangkep ya dari semua obrolan kita, gue belum melihat ada kayak evaluasi dari diri lu dari perbedaan. Jadi gue Sule dulu sama sekarang. Kayak dulu nih gue tuh selalu ngelihat diri gue tuh dulu ya, gue mah sombong memang dulu nih bajingan. Gue ini gini, udah bisa mengevaluasi itu. Lu ngerasa nggak ada fase di mana, wah dulu tuh gue begini tuh nggak bagus. Ada. Contoh ini kita mau dengar. Ya ada. Sule utuhnya gimana itu? Maksudnya hal kejelekan. Iya, yang kita perbaharui ya setiap waktu dengan pemikiran kita, dengan masalah, dengan kedewasaan. Tapi dalam hal apa dulu gitu loh. Contoh dalam bekerja misalnya, dalam bekerja ada nggak hal-hal yang lu rasa, oh ini gue nggak bagus nih, gue harus ini. Sekarang lu udah menjadi lebih baik. Terus dalam hal berhubungan maksudnya dengan sesama atau dengan dengan istri, pasangan, apalah segala macam. Wah ini gue salah nih, nggak bagus nih, gue harus begini. Gitu. Apa ya, gue orangnya ngalir aja begitu aja sih. Idealisme lu ada yang lu buang nggak? Idealis gua, ya pasti ada lah. Contoh? Dulu gini, contoh misalkan dari gua mempertahankan identitas salah satu program misalkan, dengan adanya perubahan, ya gua nggak mau. Gitu. Oke. Nah untuk saat ini mungkin perubahannya, ya lu mau rubah mau gimana ya gua ngikut. Ini kenapa nih? Kan dulu nggak mau. Iya. Sekarang oke. Tapi belum terlaksana juga sih. Iya, tapi buah dari pikiran itu kenapa? Ada landasannya tuh, ya kan? Pasti kalau kayak dulu kan kita selalu ingin, enggak ini. Tapi setelah pikir-pikir, kok capek ya ujung-ujungnya. Iya, mungkin itu. Alasannya itu. Tidak bisa kita berbuat apa-apa juga. Gitu. Tidak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Nah itulah mungkin yang orang pasti menganggap gua egois, kan gitu. Gitu. Dan gua mungkin tidak melihat bahwa, ya kecuali kalau misalkan nih gua kayak misalkan bikin produk, bikin produksi sendiri, gue bikin program sendiri. Nah ini semau-maunya gue. Kan gitu ya. Gue mau gimana kayak mau gimanain gitu. Oh itu berarti ya aku itu. Iya. Jadi memang kalau seniman itu ada idealisme sendiri. Betul. Kadang-kadang idealisme itu bertabrakan dengan keinginan klien. Iya itu. Iya kan? Benar. Kadang-kadang kita gelisah tuh di situ. Dan kalau gue jujur-jujuran. Ya gue pelawak dari kampung dan gue nggak tahu kalau zaman-zaman dulu itu ini tuh namanya produksi, ini tuh namanya ini. Kan gue nggak tahu. Gue kan hanya sekedar orang berangkatnya dari kampung terus gue main ngelawak, gue puas, penonton puas dibayar. Iya, setuju. Nah gitu. Nah kalau diproduksi kan beda lagi. Gitu loh. Jadi ada aturan mainnya, harus begini, harus begitu. Oh itu yang bikin lu gelisah ya? Iya. Waduh, nggak enak banget tuh gue tahu. Jadi banyak diem ya? Iya, akhirnya ya jadi banyak diem lah gitu. Banyak diem, orang ngelihatnya beda tuh. Iya, tujuan makanya di situ gua dapet ilmu itu, tujuan kita benar itu belum tentu akan jadi benar. Setuju. Itu loh. Setuju. Lu pasti pernah lah ngerasain hal itu ya. Ya jangan munafik lah, semua artis-artis juga pasti ngalamin hal-hal seperti itu. Gitu loh. Betul. Ya mungkin cuman karena ya gue juga nggak berpikir terlalu ke arah yang orang yang banyak iri gue yang akhirnya dibesar-besarkan hal itu. Jadi ya udah gue jalanin aja. Jadi lu tuh di sana saat itu di masa gelisah lu itu dengan program TV lu itu apa yang lu ingin perjuangkan? Idealisme lu, pandangan lu, atau akhirnya yang penting mah gue dapat duit aja lah. Nah kalau dulu gua nggak ke situ pikiran, tapi kalau sekarang ya juga ya, yang penting udah dapat duit deh kalau kayak gitu loh. Seniman banget loh. Dan yang penting gua dapat duit aja deh, mau lucu mau nggak lucu, mau jelek mau bagus kan gitu. Nah kalau dulu gua mempertahankan itu, gua tuh sampai ikut terjun di situ gitu. Iya, ikut kreatif. Iya, betul. Tapi ternyata ya pandangan orang-orang kan beda-beda kan gitu. Itu bikin lu kesel? Ya nggak kesel juga sih ya, akhirnya memilih, kesel dong, gue kesel soalnya. Memilih diam aja. Itu mah kesel. Kesel, gue sering ribut kok sama tim gue di Trans juga kadang-kadang. Ya itulah. Tapi gue waktu itu tidak memilih diam ya, gue memilih mengamuk ya. Apa
apa barang-barang ini ya kan? Aku tak mau lagi syuting gue bilang. Cuma gue Tapi pasti ada di posisi itu yang kesel gitu. Ada lah, kita jangan munafik lah. Jadi ada. orang lah. Itu behind the scene-nya. Ya gitu. Cuman kan orang kadang-kadang kalau orang yang nggak suka itu kadang-kadang bisa dibesar-besarkan. Kan berita itu tidak hanya kita melihat dari media saja, ya kan? Dari mulut ke mulut lebih parah. Kan itu. Tapi lu ngerasa ini nggak banyak orang-orang TV atau kru yang nggak suka sama lu? Lu ngerasa itu atau enggak? Ada lah ngerasa. Ada ya? Ada. Dikarenakan apa itu? Kalau menurut lu, Kang? Ya mungkin kayak gini misalkan dia bikin cerita ini nggak pas nih sama gua nih. Nah kayak gitu misalnya ini nggak pas nih. Yaudah Kang dipaksain aja dulu kan gitu. Lu nggak mau tuh biasanya. Wah nggak berat nih. Terus gua diam kan gitu. Jadinya nggak Akhirnya enak. diganti tapi jadi nggak enak kan kayak gitu. Oh ini nggak apa chemistry-nya? Ya chemistry-nya gitu. Gue tuh dulu sampai ada kreatif yang setiap malam tuh kontekan sama gua. Karena Dia pertama dia penulis novel, Iya. ya kan? Dia belajar lah. Mau belajar gimana? Nah, gua tuh yang ngasih tahu bahwa oh ini pasnya sama ini nih, pasangannya ini. Ini jangan dipaksakan nih harus pasangan sama ini. Ini kalau misalkan lu mau main rapi, misalkan 1, baru muncul 2, terus 3. Jangan terlalu banyak di lapangan. Namanya juga komedi. Beda lagi kalau sama sitkom atau sinetron, gue bilang begitu. Nah itu setiap malam itu ada. Oke lu tuh. Ya kita tektokan. Maksudnya gue ngasih tahu dia yang nanya ke gue. Oke. Gimana ya nih anaknya Kang? Gimana nih anaknya? Ya nah, ini gini gitu. Gue dulu ini masih ada ya Bu Herti. Dulu sampai kreatif itu gue datang untuk apa namanya? Kayak meeting bersama kayak gitulah. Kalau dalam komedi Oh itu iya, apa sih brainstorming lah kayak brainstorming. brainstorming. Gitu. Nah itu gua gitu. Makanya Jarang lo ada artis mau ikut. itu gua tuh selalu ada di situ gitu loh. Yang lu jaga, Program itu biar gimana bagusnya. tapi suka terbentur dengan kebutuhan rating dan share. Ya itu. Oke. Mungkin orang juga yang mau diceritainnya tentang kejelekan kan gitu. Pasti, karena itu yang paling menjual, bos. Ya. Iya, kalau kebaikan kan udah banyak ya. Baim Wong banyak membuat kebaikan ya, Willy Salim ya. Ya, tapi banyak kan kalau membuat itu kan kebaikan. kalau komedi kan beda lagi kan. Iya, beda tapi kan lagi. kalau zaman sekarang itu kan sensitif gitu kan ya. Jadi banyak netizen juga yang terlalu baper juga sih dengan candaan-candaan gitu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Padahal kita mah tujuannya kita bercanda kan? Iya. Gitu. Terus kita juga udah janjian gitu loh. Ini agak sulitnya karena lu komedian kan. Komedian itu kan pasti orang punya pemikiran, lah lu kan suka bercanda, kok disinggung lu malah ini bete. Itu salah satunya, maaf ya Kang, ya gue pernah nonton lu sama Cindy dulu ya. Gue nggak pengen ngangkat itu sih sebenarnya. Cuman itu hanya contohnya. Tapi di situ lu beneran kesel bener. Kesel bener. Cengli. Cengli. Dan juga gua setuju. itu dengan spontan, dengan sendirinya, karena posisi gua kan gua udah bilang ini beberapa kali sih. Itu lu udah jelasin waktu Iya kita kan, ngobrol. udah gua jelasin. Lu nggak minta itu diedit gitu? Maksudnya buang aja lah. Enggak, Kenapa? live bro. Oh itu live. Kalau itu nggak live, lu minta dibuang nggak kira-kira? Kalau tapping kayak seperti itu biasanya orang TV lebih cerdas. Lebih cerdas ya? dibanding kita. Lebih cerdas ya. Nah, gue tuh nggak tahu kalau itu tuh jadi viral, jadi rame. Lu ngerasain saat itu apa di pikiran lu kalau kondisi Ya kayak gitu? karena gue lagi kalang kabut yang lagi nggak bener gitu loh. Posisi gue lagi nggak stabil gitu. Terus ya orang-orang TV juga tahu posisi gue lagi kayak seperti apa. Iya saat itu. Gitu. Dan akhirnya gue langsung minta maaf sih. Ya itu gentle. Gue tahu itu. Gue langsung bikin video di jalan kalau nggak salah, bikin video permohonan maaf karena gue pikir itu tidak menjadi viral waktu itu. Ya dan itu bukan menjadi contoh yang bagus juga lah. Ya. Itu kesadaran. Bagus Betul. kok itu Kang. Bagus. Itu bukan contoh yang bagus. Nah itu mungkin salah satunya yang gua tuh dulu nggak bisa ngerem kalau gua lagi ada masalah, kurang profesional. Iya, gue setuju tuh. Maksudnya kita kadang-kadang ngalamin hal kayak gitu. Gue juga ngalamin kok, Kang. Cuman nih yang paling menarik adalah, Kang, ya, gue jadi nge-review hidup lu itu dalam pekerjaan lu. Kok gue ngerasa lu jadinya nggak happy ya?
Iya, dapat uang sih. Mungkin itu bikin happy ya. Lu ngerasa gitu nggak, Kang? Kayak aduh, kok ini gini sih, kok ini gitu. Jadi lu ngejalaninya kok jadi enggak? Lu ngerasa gitu atau enggak nih, Kang? Kalau untuk saat ini sih gue sih dibikin happy ya. Ya, dibikin Ya kan? happy. Betul, Dibikin happy gitu. Bukan berarti nggak